yang saya pikirkan begini. Jadi kalau Mas Amin mengambil tema Indonesia di persimpangan jalan sejarah, di dalam pikiran saya Indonesia ini sudah tidak di dalam persimpangan sejarah lagi gitu. Yang pertama karena begini, karena Indonesia ini sebagai satu republik itu mengalami up and down itu justru ketika di awal-awal proklamasi dan sebelum proklamasi. Jadi dari mulai 1930 sampai 65 itu betul-betul Indonesia dalam persimpangan sejarah. Artinya Indonesia mau ke kiri atau mau ke kanan. Nah itu disitulah persimpangannya. Tetapi kemudian Indonesia setelah 65 itu betul-betul berkiblat pada barat. Jadi yang dulu dikatakan Soekarno go to hell your aid diterima oleh Soeharto. Bantuan itu mengucur sampai bantuan itu menjatuhkan Soeharto sendiri dengan Kamdesu itu. Nah, jadi Indonesia ini bukan di persimpangan sejarah, tetapi Indonesia ini ada dalam lika-liku sejarah. Lika-liku sejarah itu dibuat, didesain justru ketika reformasi. Jadi kalau orang-orang seusia saya gitu, saya Mas Amin, Mas Yudo Nugroho, Mas Malik dan lain-lain, Mas Dimas ya kan, ini saya kenal, Mas Ben itu pasti ada residu tentang apa itu ideologi, apa itu cara pandang, spirit perjuangan itu pasti ada. Tetapi kalau kayak Bung Toto ini ya, karena Gen Z gitu, ini yang penting hidup itu nyaman, aman, dapat gitu. Sementara kita dulu berdarah-darah dengan ideologi itu. Tahun 80-an itu masih ada residu ideologis. Nah, residu ideologis itu baik dalam sastra, baik dalam sosial politik itu ini gitu, kita ekspresikan gitu. Tebusannya tidak main-main. Saya hanya diskusi dibawa ke Nusa Kambangan. Saya dipenjara di Nusa Kambangan, itu hanya diskusi loh, non-violent. Itu kalau Minka itu, Ontosoroh mengatakan pada Minka, kita sudah melawan dengan kata-kata secara terhormat. Tapi secara terhormat itu menurut kita, menurut Orde Baru itu tidak terhormat. Nah, jadi apa yang terhormat? Nah, kita tidak, itulah makanya dalam pikiran saya ya, Indonesia yang berliku-liku itu sudah tidak ada lagi jalan persimpangan. Kenapa? Karena Indonesia ini bagian dari dunia. Jadi kalau orang mengatakan the end of history, jadi sejarah sudah berakhir. Jadi pergolakan pemikiran, bahkan perang itu terjadi pada abad 20. Pada waktu orang seperti Pramudia, orang seperti Soekarno, orang seperti Soeharto, orang seperti Takdir Ali Sabana itu betul-betul di dalam pikirannya itu ada pertempuran gitu. Pertempuran ideologis. Tetapi setelah jatuhnya Rusia, jadi ketika Uni Soviet bubar itu, pikiran-pikiran kiri itu sudah terpinggirkan gitu. Bahkan kalau teman-teman yang ini mengatakan omong kosong itu Marxisme gitu. Padahal tidak seluruhnya dalam teori-teori Marx itu tidak dipakai, tidak relevan, tidak. Misalnya teori perjuangan kelas itu masih relevan dengan kehidupan sekarang misalnya, atau teori nilai lebih dan sebagainya. Nah, Indonesia yang berliku-liku ini itu didesain oleh elit dari sejak katakanlah Habibie sampai Jokowi. Nah itu sudah betul-betul Indonesia ada dalam
yang disebut dengan demokrasi liberal dan ekonomi kapitalistik. Nah, sekarang sudah masuk dalam ekonomi kapitalisme level 5 yang sekarang ini sudah masuk dalam teknologi AI. Artinya apa? Artinya seandainya kita menikah lagi dan mempunyai bayi itu, anak kita itu sudah lahir di dalam satu sistem yang liberal kapitalistik. Dia lahir ketika Indonesia sekarang mengalami utang 8.000 triliun. Bayangkan tuh, berapa persen dari APBN kita hanya untuk bayar utang. Jadi tidak ada lagi, kalau dalam bahasanya itu tidak ada lagi dialektika, itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena kapitalisme sudah dominan gitu. Tidak ada lagi alternatif. Jadi kita ini hanya berjalan di atas parit. Kita tidak lagi mengarungi lautan. Kita berjalan di atas parit-parit. Alternatif yang kita ciptakan itu hanya semacam apa ya, kalau dalam bahasanya itu hiburan yang remeh-temeh. Karena apa? Karena sekarang kita tidak punya lawan lagi. Kita tidak punya kawan untuk berdebat tentang ideologi itu. Bagaimana cara pandang kita ini, ya, cara hidup manusia ini dipertentangkan, itu sudah tidak ada lagi. Misalnya anak saya ingin menjadi bagian dari kapitalisme. Saya tidak ingin seperti ayah, berjuang, masuk penjara, yang nyaris sia-sia ini. Yang nyaris sia-sia itu tidak ada kaitannya dengan hari ini ayah, katanya begitu. Saya ingin menjadi bagian dari kapitalisme. Saya ingin hidup enak, aman, nyaman, cepat dapat. Mau didominasi oleh Cina, mau didominasi oleh Amerika, no problem. Karena bukan itu yang ada dalam pikiran saya. Itu generasi Z, generasi milenial itu pikirannya seperti itu, simple, tidak rumit seperti kita, tidak rumit seperti orang-orang yang mengalami proses pengendapan ideologis itu tidak ini. Jadi dari kalau kita bicara tentang Aristoteles sampai Derrida itu, ya, yang mengatakan bahwa kalau you mau hidup Anda rumit, silahkan. Tapi kalau you mau menganggap hidup ini serius, silahkan. Kalau you mau menganggap hidup ini remeh-temeh, silahkan. Jadi sekarang udah nggak ada lagi, tidak ada lagi perdebatan yang, atau tidak ada lagi dialektika gitu. Seperti yang dimana ada Hegel, ada Adam Smith, ada Karl Marx di abad 19-20 itu sudah tidak ada lagi. Hidup kita sudah berbeda. Jadi kalau 100 tahun yang lalu bagaimana dominasi agama itu masih kuat gitu, barangkali 100 tahun yang akan datang orang sudah tidak mengenal lagi surga dan neraka. Mungkin kata-kata surga dan neraka itu sudah tidak ada. Nah ini kenapa? Karena elit kita mendesain itu. Elit kita tidak mau capek. Mau Prabowo, mau Ganjar, mau Anies, tidak akan mau capek. Terus pokoknya yang saya katakan itu, kalau kita menikah lagi, Mas Dimas ya, kalau kita menikah lagi dan kita punya baby, itu Indonesia tidak ada dalam persimpangan sejarah, tetapi lika-likunya itu. Dalam perspektif Jawa ya, ini karena saya orang Jogja ya, itu ada 3 tahap. Yaitu tahap itu pertama itu temu kangen. Jadi saya sama Mas Dimas ini sudah berapa tahun nggak ketemu gitu, secara fisik ya. Saya tiba-tiba ketemu sama Mas Yudo itu, kok sepertinya ini teman lama gitu. Iya, padahal saya belum pernah ketemu, tapi kok sama. Artinya mungkin keresahannya sama, pikirannya sama, rasanya sama. Itu di dalam Jawa itu ada 3 perspektif itu. Tadi temu kangen, temu rasa, atau kemudian temu pikir.
Nah, temu pikir ini yang disebut dengan dialektika itu. Tesa, sintesa, antitesa dan sintesa itu barangkali itu yang sekarang tidak ada. Nah, kalau yang lebih tinggi lagi itu di Jawa ada yang disebut dengan tempuk junjung. Tempuk itu yang disebut dengan dialektik itu. Tempuk itu ada pertemuan dan pertempuran. Ada nggak di antara kita yang bertempur sekarang? Wah, antara kiri kanan, barat timur, udah nggak ada lagi. Nah, level yang tinggi ini yang disebut oleh orang Jawa itu sebagai tempuk junjung itu kalau di dalam sekarang ini seperti Prabowo dan Gibran. Nah, ini tempuk junjung. Jadi pertempuran antara Jokowi dengan Prabowo tahun 2019 menghasilkan tempuk junjung. Jadi pertemuan dan pertempuran yang menjunjung Gibran. Nah, itu. Nah, jadi itu yang sudah yang paling keras lah. Jadi dimensi kita ini dimensi temu rasa, temu kangen, terus temu pikir. Nah, kita ini dengan Mas Sastro ini ingin bertemu pikirannya itu. Apakah sama, apakah ada alternatif gitu. Tapi kalau saya ditanya makalahnya mana Bung, makalah saya ya bukunya Mas Amin Kamil itu sudah, saya kira pikiran saya sama pikiran Bung Amin Kamil sama. Bahkan saya dalam konteks membaca itu, saya 2 hari khusus membaca bukunya Mas Amin Kamil, dan saya mengutip kata-katanya ini. Masa depan kuburan adalah masa depan. Kesepian terakhir dari setiap manusia, ya, kira-kira kayak gitulah. Nah, semua orang kayak gitu. Jadi sebetulnya saya juga bertanya, apakah yang disebut dengan Indonesia di dalam persimpangan sejarah itu yang bagaimana? Saya juga meraba-raba gitu. Tapi kalau saya mengatakan Indonesia tidak ada di dalam persimpangan sejarah. Indonesia ada di dalam lika-liku sejarah. Kenapa itu terjadi? Karena elit kita ini yang mendesain tanpa ada konfirmasi dengan rakyat, dengan publik yang nggak ada. Sakar PDW itu. Jadi mau melanggar konstitusi, mau apa, mereka menganggap ringan, karena mereka menganggap kita nggak ada gitu. Itu soalnya gitu. Jadi sudah dikatakan melanggar etika berat, itu tidak bergeming bagi mereka gitu. Karena apa? Karena tujuan dia politik itu adalah kekuasaan. Makanya kalau tadi Mas Sastro bilang bahwa kalau Gus Dur itu lebih baik kalah daripada salah, itu kalau sekarang yang tadi sebaliknya gitu. Yang benar belum tentu menang, yang salah belum tentu kalah. Nah, falsafah politik kita sekarang itu. Jadi jelas Indonesia ini tidak di dalam persimpangan sejarah, dia di dalam lika-liku. Siapa yang bikin lika-liku? Elit kita. Kalau rakyat kita maunya Indonesia ini lurus gitu loh, lempang, nggak ada pelanggaran hukum, nggak ada pelanggaran konstitusi, nggak ada pelanggaran etika dan sebagainya, sehingga kita benar-benar nyaman gitu loh. Oh, Indonesia baik-baik saja, kita bangga dengan negara kita ini. Tapi kalau pemimpin kita hari ini mengatakan yes pada Cina, mengatakan yes kepada Barat, terus gimana? Apa artinya Soekarno dulu bikin Asia Afrika misalnya itu? Nah, saya kira itulah yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam pikiran saya, bahwa sudah tidak ada lagi perubahan yang mendasar. Karena apa? Karena kita sudah menganut demokrasi liberal dan ekonomi kapitalistik. Jadi alternatif yang mencoba kita tawarkan itu hanya kita seperti berjalan di atas parit. Saya kira itu. Terima kasih dan selamat sore.
Oke, langsung saja Mas Jasro untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dahu la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Mohon maaf saya harus pakai bahasa Arab karena tadi Mas Amin Kamil sudah terlanjur nyebut kiai. Jadi nanti kalau nggak pakai bahasa Arab nanti dikira abal-abal nanti Mas Amin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, Mas Amin yang sudah memprovokasi saya untuk datang di tempat yang ini. Saya selalu menyebut beliau itu Prof Amin Kamil. Profnya pakai V bukan pakai F, alias provokator. Ya iya dong. Oh, sekarang ini barang salah aja diprovokasi kok, masa yang baik nggak perlu diprovokasi gitu. Harus gitu. Itu yang perlu kita lakukan sekarang. Gitu. Jadi waktu Mas